Sementara itu pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berencana akan melakukan penyesuaian tarif ekspor atas sejumlah produk perikanan dan hortikultura pada tahun ini. Kemenko Perekonomian berencana akan melakukan penyesuaian tarif ekspor atas sejumlah produk perikanan dan hortikultura pada tahun ini. Hal tersebut disampaikan usai Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Tokyo, Jepang pada hari Rabu waktu setempat. Dalam konferensi persnya secara virtual, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa saat ini ekspor tuna dari Indonesia ke negeri Sakura masih terkena tarif sebesar 7%, kemudian ekspor dari pisang maupun nanas masih diberi regulasi bea masuk 10 hingga 20%. Terkait dengan Indonesia, tentu masih ada beberapa pending issue terkait ekspor Indonesia di bidang perikanan maupun terkait dengan produk-produk hortikultura. Jadi sebagai contoh, ekspor tuna dari Indonesia masih dikenakan tarif sebesar 7%, kemudian ekspor daripada pisang maupun nanas masih dikasih regulasi bea masuk 10-20%, dan bahkan diberikan yang dinolkan hanya diberikan kuota untuk 1.000 ton ke bawah. Nah tentu ini yang tadi Bapak Presiden minta disesuaikan dengan negara-negara ASEAN lain atau sama dengan nol. Adapun selama melakukan kunjungan ke Jepang, pemerintah juga meminta kepada Jepang agar dapat memberikan fleksibilitas terhadap ekspor buah manggis, terutama dalam hal percobaan ekspor komoditas tersebut ke Jepang dalam beberapa bulan ke depan. Tim Liputan IDX Channel. Oke, informasi yang sangat menarik dan satu hal yang juga menjadi perhatian saya, Pras, adalah terkait dengan China yang impor ke China ya, impornya untuk betul. CPO. Nah, mungkin kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi, jadi sekarang keran ekspornya sudah dibuka lagi ya? Ya, sekarang kita tahu ini menjadi salah satu upaya pemerintah juga karena keran ekspor yang terus digenjot karena kita tahu harga tandan buah segar di petani sawit sedang mengalami penurunan yang cukup dalam begitu. Dengan adanya peningkatan ekspor untuk CPO berarti serapan begitu ya, serapan tandan buah segar akan juga diambil oleh produsen, kemudian diproduksi menjadi CPO, kemudian diekspor. Ini akan mau tidak mau dan dipastikan meningkatkan kembali harga TBS di tingkat petani. Oke, semoga kedepannya bukan hanya CPO yang belum diolah gitu ya, belum diolah sampai ke hilir, tapi kedepannya lebih peningkatan kepada bagaimana mengelola CPO ini juga untuk diekspor tapi produk turunannya. Itu dia yang perlu ditekankan, ini menjadi satu langkah yang sangat positif tentunya bagi industri CPO di tanah air. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda berikut.